Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Arizinullah dengan nomor NIM 21151010092 bidang studi agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai ulangan akhir semester Pancasila. Baik, di sini tema yang saya jadikan video adalah adanya perbedaan aliran seagama Muslim di desa saya Sumberagung dan Sumber Suko, yaitu antara Nahdlatul Ulama dengan aliran Aboge. Desa Sumberagung, di mana yang terletak di Kecamatan Dringu, memiliki sekitar 1000-an warga. Mayoritas warga di sini bermata pencaharian sebagai petani, dan seluruh warga di sini merupakan beragama Muslim. Sedangkan desa Sumber Suko merupakan desa tetangga yang terletak di sebelah timur desa Sumberagung, memiliki sekitar 1.300-an warga yang menetap. Ini lebih banyak di desa Sumberagung, karena kan areanya lebih luas. Mata pencahariannya warganya juga sama, yaitu sebagai petani atau buruh tani. Seluruh warganya juga beragama Muslim. Namun, terdapat perbedaan dari kedua desa tersebut. Atau meskipun sama memiliki beragama Muslim, tetapi terdapat perbedaan jenis aliran yang dianut. Memang, semua yang dianut di kedua desa merupakan Nahdlatul Ulama. Tapi ada tambahan aliran di desa Sumber Suko, yaitu aliran Aboge. Aboge ini merupakan aliran di mana saat bulan Ramadan dilaksanakan ibadah puasa dan sholat idnya di belakangannya atau talat. Misal, pemerintah menetapkan di hari H bulan Ramadan, maka puasanya aliran Aboge akan dilaksanakan menjelang 2 hari setelah puasa dari pemerintah. Begitu pula dengan sholat idnya. Jika pemerintah menetapkan hari H, maka menjelang 2 hari ke depan, suku Aboge melaksanakan sholat id tersebut. Memang aliran tersebut sedikit nyeleweng dari akidah, namun hal tersebut tidak membuat perpecahan di antara kedua desa. Sebagaimana yang kita ketahui, jika suatu kelompok memiliki rasa fanatik terhadap organisasi atau aliran, maka adanya organisasi atau aliran yang baru akan ditentang bersalah, sehingga bisa juga akan menimbulkan perpecahan. Sebagaimana yang kita ketahui di Nusa Tenggara Timur, yaitu Ahmadiyah, suatu organisasi atau aliran yang terjadi perpecahan di antara sama umat Muslim karena tidak sepaham dengan lainnya. Bersyukur di sini memiliki hubungan harmonis di antara kedua belah pihak, baik desa Sumberagung maupun Sumber Suko. Bahkan terdapat warganya memiliki hubungan pernikahan dengan desa lainnya. Baik aliran Nahdlatul Ulama Nahdiyin, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, golongan aliran-aliran yang lain, kita harus bersatu padu untuk menegakkan NKRI. Apalagi saya pribadi sebagai Rois Surya Ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumberagung, meneruskan wawasan Mbah Hasyim Asy'ari wa ala ali wa ashabi, muassis Nahdlatul Ulama, NKRI harga mati. Barang siapa yang merongrong merusak Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan NKRI, diubah menjadi khilafah dan lain sebagainya, NKRI harga mati bagi orang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itu sudah tercatat. Kita berbangsa itu berbeda-beda agama. Kenapa? Ada banyak kategori supaya umat Islam itu bisa bersatu padu. Kita harus mengetahui, selain berwawasan rahmatan lil alamin, Islam harus berfundamental dengan, yaitu namanya basyariah. Ini
cinta kebangsaan. Kalau kita menanamkan cinta kebangsaan, suatu negara berbeda-beda agama pun, Islam, Nasrani, Hindu, Kristen, Majusi, dan lain sebagainya, Aboge dan lain sebagainya, kalau kita berwawasan dengan cinta tanah air, hubbul waton minal iman, akan kita bersatu padu merucut dalam satu poin, menegakkan NKRI harga mati. Siapapun yang merongrong termasuk PKI harus di bumi hanguskan dengan akar-akarnya. Karena negara Republik Indonesia adalah negara yang bervariasi. Sosialnya harus dijunjung tinggi. Akhirnya yang kedua adalah cinta wawasan, setelah wawasan kebangsaan, wawasan kemanusiaan. Orang Islam kalau memegang wawasan kemanusiaan, oh itu bukan sama dengan agama saya. Saya Islam, dia non-Islam. Tapi tidak harus saya caci maki, tidak harus saya musuhi, tapi harus saya rangkul. Kenapa? Saya beriktikat adalah wawasan sosial kemanusiaan. Sesama manusia harus toleransi. Akhirnya di Pancasila pun ada toleransi antar umat beragama. Sehingga jadilah Indonesia itu padu. Kenapa Indonesia katanya orang-orang luar negeri? Kok bisa? Indonesia begitu banyak pulau-pulau dan luas negaranya bisa bersatu padu. Sedangkan Timur Tengah hanya sedikit, kok perang terus-terusan? Karena mungkin tidak memegang yang satu tadi. Sosial kemasyarakatannya tidak rukun. Hanya mengaku dirinya golongan saya yang lebih benar. Kalau tidak ditegakkan ini khilafah ini dan itu, akhirnya perang. Kemudian setelah kita berwawasan kebasyariah, kemudian cinta tanah air, cinta sesama manusia, kemudian cinta agama. Cinta agama, agamaku cinta, saya cinta kepada agamaku. Tapi dengan cinta jangan fanatik. Kalau kita fanatik kepada agama atau golongan kita masing-masing, takutnya dinas oleh Rasulullah adalah ahli nar, ahli neraka. Karena barang siapa satu golongan yang merasa suci, yang merasa bersih, lebih baik sendiri daripada golongan-golongan yang lain, itu adalah termasuk golongan, kata Rasulullah, termasuk golongan khawarij, golongan ahlu neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemungkinan sekelumit itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kehidupan Anda mengenai Anda sendiri sebagai penganut aliran Aboge di desa ini? Kalau menurut saya sendiri tidak pernah ada masalah walaupun saya sendiri sebagai aliran Aboge yang dibilang sebagai aliran minoritas. Semua berjalan dengan damai dan tentram. Seperti tidak ada perbedaan dalam berkehidupan masyarakat. Semua warga saling bantu-membantu setiap ada permasalahan seperti apa ya? Seperti ada kematian, seperti pembangunan masjid dan bersih-bersih atau gotong royong dan lain-lain sebagai apa gitu ya. Dan kepala desa beserta perangkatnya juga bersikap adil karena semua apa itu dah? Karena semua warga berprinsip bahwa
perbedaan tidak membuat terjadinya perpecahan di antara warga desa. Semua berpegang teguh terhadap Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Jadi begitu dari saya. Pesan yang terdapat dalam video tersebut adalah kita harus menjaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Indonesia terbentuk karena adanya perbedaan yang memiliki nasi yang sama. Dan kita harus menerima adanya terbentuknya aliran baru atau organisasi, asalkan itu tidak menentang dasar Pancasila Indonesia yang menyebabkan perpecahan di antara kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.